Kalau wayang kulit itu es panyat. Panyat itu urip tak mati. Mati. Nak tengok lah ijek. Wayang wong itu lah ijek fisik. Jadi mulai dhisik ku ya fikih ya setiap kali. Jadi ya mulane kula niku pinter ngakali fikih dhisik ya sono. Wali sono ya. Baru saja kita mendengarkan penjelasan dari Gus Baha yang bercerita bagaimana sebenarnya wayang itu ketika Wali Songo pun ada perdebatan mengenai halal haram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Surah Khairil Muhdibi alaihim waladhdallin. Terus niki napa niati nggih dawuhe Mu'ad bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan. Terus Mu'ad bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh, ayo rene moro aku, ayo do iman bareng-bareng. Dados ngaji kados ngeten iki termasuk nambahi napa iman. Mane kata cerita teng Indonesia itu ingatan itu ana wali kados Sunan Ampel, ya ana wali kados Sunan Kalijogo. Semanjane wong bulet-bulet. Sampai akhirnya kudu gawe wayang, gawe gong. Nah kan masyhur Kalijogo saking ngene dakwah teng daerah Pajang, daerah mriki lah, mulai Pajang daerah mriki. Wis ragen kudu ki mriki-mriki. Sampai gawe wayang tengul, wayang wong. Sunan Giri gak trimo iku haram gawe patung. Wong nak gawe patung sok ben dikon ngekeki nyawa. Sunan Kalijogo rapati tau ngaji mantan preman dadi wali. Ngaji faslun gak pati tau ngaji. Walhasil akhirnya di tengah-tengah mbek Sunan Kudus sing luwih alim luwih seni. Ya ngene ae. Wayang itu dipeokno wae. Jadi wayang kulit perkarane nak wayang tengul iku patung. Tapi nak trepes kulit itu ora kena dikeki nyawa wis banyak kabeh. Mulane kula nate sowan teng kiai niku kiai alim dikeki hadiah mebel lemari sangka Jepara. Niku gambare iku manuk bangun. Apik, bos apik tenan ukirane manuk. Tapi gulune iku protok. Perkarane pas teko langsung diketok kowe kiai. Pas gulune tok yo sithik lho diketok. Nah takok itu kok diketok ya. Mergo ben ra urip. Nak ra diketok kan nak ra diketok kan asumsine kan kono ngekeki nyawa. Lah nek ketok ini kan gak iso. Lan kok sithik wis mati to. Mergo nek dibuak kabeh ukirane elek. Paham nggih? Nek dibuak kabeh yo dene yo kepen di lemari larang. Dadi mau digraji ngangge graji besi sithik. Butuhe wis apa? Lah kok sithik, Mbak? Wong sithik wis mati. Wah, curang ya. Ya kok wayang kulit itu es panyat. Panyat itu urip tak mati. Mati. Nak tengok lah ijek. Wayang wong itu lah ijek fisik. Jadi mulai dhisik ku ya fikih ya setiap kali. Jadi ya mulane kula niku pinter ngakali fikih dhisik ya sono. Wali sono ya saged ngrekayasa apa? Ngrekayasa apa? Fikih. Ini macam niku wong. Jadi wong kudu iso ngaji. Mulane kula suwun sampean kudu ya pinter ngaji. Hukum niku macam-macam. Sementing barang maksiat tetap maksiat ila yaumil kiamat. Cuma nek ana wong proses nobatno umat Kanjeng Nabi dengan berbagai metode, kowe aja kecangkeman. Masyhur itu ada sahabat yang masih punya adat nyolong. Pamit Nabi ya Rasulullah sama wa Islam tapi jenengan aja nglarang kula nyolong. Dari Nabi sementing salat sing sregep. Bareng Nabi wong iku milih ada sahabat yang protes, ya Rasulullah kenapa engkau enggak tegas menyarang dia nyolong, melarang dia nyolong. Dari Nabi dawe sayanha binakul. Engkau anggap sering sholat harus suwe-suwe gak nyolong dia. Ya karena orang itu bertahap, semua kebaikan itu bertahap. Tapi Nabi gak pernah mengatakan nyolong untuk halal. Mau tidak melarang saat itu. Beda loh yang mengatakan halal sama mau tidak melarang saat itu. Jadi beda. Ono wong Islam pamit Nabi boten zakat, Nabi dia mental. Ya sebenarnya gue Islam. Ketika Nabi diprotes, kenapa engkau tidak menyuruh dia zakat? Nanti kalau Islamnya sudah benar akan zakat sendiri. Jadi yang haram tetap haram ila yaumil kiamah. Cuma orang mendesak gue kecangkeman murah-murni.
Paham ya? Lagi kadang sekarang tuh terlalu ekstrim, semua redaksi itu terlalu ekstrim. Makanya masyhur itu Rasulullah itu figur yang luar biasa. Ketika ada orang Arabi sholat, dia omong-omongan. Dia omongan sampai kancane. Jadi pas sholat Nabi dia kenalan sama tiang putih. Oh kalau tiang mriki itu santai. Omong-omongan. Oh Pak besok kapan centak bar sholat, sholat omongan rasa. Tapi Nabi itu pinter. Sahabat Ramu itu ada, ini ya Rasulullah sholat ngomong-ngomongan. Si Arabi tadi digandeng ke Nabi. Nabi lagi digandeng lucu, santai. Ya Arabi, inna hadhi sholat munajatun. Ya sholat itu pancen ngomong-ngomongan, tapi ngomongin pengiran aja. Ya ngomongnya apa? Pengiran aja. Ke sholat itu munajah ma'allah. Ya ngomong-ngomongan tapi tidak pengiran. Nak omongan manusia orang usah. La yasluhufiyya kalamun adamiyun. Berhubung sholat itu ngomongin ke pengeran, orang pantas, orang layak digomongan ke bani. Ini jauh Arabi tadi. Fawawwama wajadtu mu'alliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fawawwama ghadibani wala naharoni walan taharoni. Demi Allah, beliau tidak menyentak saya, tidak memaki-maki saya. Beliau hanya menghentikan inna hadhi sholat munajatun la yasluhufiyya kalamun adamiyun. Jadi Nabi ya enak banget kan. Iya cuma nyen sholat itu ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya pengiran. Yo, jadi rasa ngomong apa? Wah, rasa. Berani ini sholat bener Nabi. Mbok mati kok sudah keren, macam Nabi ini ngoten. Ini jenis evolusi. Jadi Nabi ini bijak kena umatnya wis rapati nopo. Ya mergo kurang ilmu, rata-rata ora bijak kurang apa. Karena didisin. Jadi kita ini itu terus belajar ya, terus nopo. Meskipun hal-hal yang mungkin kita duga dulu itu kontroversi, tapi sekarang itu kelihatan penting. Saya di Matolek Kajen itu pernah disuruh jadi narasumber fikih. Itu saya bilang begini, kamu masih muda harus belajar fikih yang luas. Termasuk kemungkinan sholat jenazah itu boleh jenazahnya di belakang. Meskipun itu aneh dan tidak perlu kamu lakukan karena kamu dianggap aneh. Tapi itu zaman Imam Nawawi yang ngarang Majmu' sudah dibicarakan. Jenazah di depan itu syarat sah atau adat. Mulai dulu lama bilang hanya adat. Hakada wajadna dzalika salafan wa khulafan. Panjang kita nak nyolati jenazah, normalnya jenazah di depan. Tapi itu hanya adat. Tidak bisa kamu katakan satu sifat syarat sah. Fa'inal janazah laisat biman ziratil imam. Karena jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Ayo nak di mentah kan. Saya ini jenazah kok ngarep alasannya apa? Ora imam kok didakok. Nah, berhubung ra imam kok buri ora apa-apa, ora imam kok kudu kok. Nah. Ya tapi ora usah mbok lakoni. Ora usah. Tapi ini tetap penting. Sekarang kelihatan penting dalam konteks Arab Saudi. Itu ada di kitab Mahali, sama cari nanti di kitab Mahali. Kitab Mahali itu di atas kitab Fathul Wahab. Biasanya kalau dalam pondok itu kan kastanya kan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, terus Mahali. Saya termasuk pengajar kitab Mahali. Jadi kena bantah aku ya iso ukur ilmumu. Misalnya kena takrib, aku seneng Mahali. Ini urusan sombong, nabi bantah ukur dewe mau ke takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Mahali. Kena bantah ya ukur maksudnya. Ukur berlewati mau. Karena lewati Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, dari itu gue boleh aku. Ayo ke seberapa debat gak bohong. Itu di kitab Mahali diterangkan. Ketika seperti itu kita hanya mengatakan jenazah ya sudah di depan. Memang seperti dulu ya seperti itu jenazah di depan. Tapi kamu jangan meyakini harus di depan karena fainal jenazah laisat bimanzilatil imam. Jenazah itu tidak ini. Sekarang terbukti dalam konteks Arab Saudi. Dulu ketika saya kecil itu sering diceritani bapak saya yang haji. Kalau tiap maktubah itu ada jenazah yang dibawa ke depan untuk disolatkan di Masjid Haram. Paham ya? Jelas ya? Kita sepakatkan di sejarah seperti itu. Sampai ada tragedi yaitu ada senjata senapan laras panjang dibungkus ala nopo jenazah kemudian dibawa ke depan. Ketika pas disolati para teroris ini menggunakan senjata itu untuk nembaki nopo
jamaah. Itu peristiwa tahun pinten ya 7 berapa, 78 atau 82, pokoknya pernah itu terjadi. Pernah tau dengar sama cerita itu. Terus sekarang di Arab Saudi, tiap maktubah yang nate haji, nate umrah, tiap maktubah ada sholat jenazah enggak? Enggak, sama jawab saja. Ada kan? Sekarang kan? Ada enggak? Ada. Jenazahnya di mana? Enggak di depan apa di belakang? Di belakang, tetap di kamar jenazah. Aku tuh eling Imam Nawawi, cek mandi nih Imam Nawawi. Tapi nih Indonesia kira usah ngomong. Jenazah apa gaya pisan kok ngarep kok butuh kombur. Oh Indonesia kan nggak mendesak untuk. Jadi Moskow jadi model lakoni itu gede. Maksudnya dalam konteks Indonesia usah. Tapi secara ilmu kowe ngerti nak jenazah ora iman. Mulane ra kudu kok